Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarma dengan NIM 1062352. Baik, di sini saya akan membuat video materi dari mata kuliah Hukum Pidana Islam, yaitu materi kali ini adalah pemidanaan. Baik, pengertian pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan langkah yang diambil setelah proses peradilan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dan di sini ada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama, rehabilitas. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitas pelaku kejahatan agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan rehabilitas diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, disiplin. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Ada yang ketiga, pencegahan. Pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku, diharapkan pencegahan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat akan konsekuensi hukuman yang mungkin mereka hadapi jika melakukan kejahatan. Sementara itu, pencegahan khusus berfokus pada pelaku itu sendiri, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi kejahatan setelah menjalani hukuman. Dan yang keempat ada keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menghukum pelaku, diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Dalam banyak kasus, pemidanaan yang adil dapat memberikan rasa kepuasan bagi korban dan keluarga mereka, serta mendorong proses penyembuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemidanaan. Pemidanaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. Pertama, berdasarkan sifat hukuman. A. Hukuman penjara merupakan jenis pemidanaan yang paling umum di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Yang B. Ada hukuman denda. Pelaku dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai bentuk sanksi. Yang C. Hukuman mati. Pemidanaan paling berat di mana pelaku dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, berdasarkan durasi. A. Hukuman tetap. Yang B. Hukuman seumur hidup. Dan yang ketiga, berdasarkan pelanggaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemidanaan. Yang pertama, prinsip legalitas. Yang kedua, prinsip proporsionalitas. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Yang keempat, prinsip rehabilitas. Dan yang selanjutnya ada proses pemidanaan dalam sistem hukum. Yang pertama, penegakan hukum. Yang kedua, proses peradilan. Yang ketiga, jatuhnya putusan. Yang keempat, banding dan kasasi. Selanjutnya yang F ada dampak pemidanaan. Seperti yang pertama, dampak sosial. Yang kedua, dampak ekonomi. Yang ketiga, dampak psikologis. Dan dampak psikologis yaitu dampak yang ini tidak hanya memengaruhi pelaku, tetapi juga dampak dapat berimbas pada keluarga dan masyarakat sekitar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.